bersama katakan amin. Shalom, saudara. Puji Tuhan, terima kasih buat Komukian, Ciluna, juga seluruh pengerja di tempat ini yang udah berkenan mengundang saya ke tempat ini untuk sharing. Buat yang belum kenal, nama saya Kevin. Saya punya 2 orang anak perempuan. Tapi kebetulan hari ini lagi gak bisa hadir karena yang kecil lagi sakit. Nah, hari ini saudara saya akan membagikan dengan tema mengelola keuangan tengah krisis. Kita akan buka satu ayat, Habakuk 3:17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara, ayat tadi berbicara soal krisis, saudara ya, nggak ada bahan makanan, nggak ada lembu sapi. Tapi saudara jangan takut. Kalau saudara punya Tuhan, maka kita harus bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin. Nah, hari ini saudara, kita hidup di dalam zaman yang gak mudah. Ya, kita baru aja berapa hari kemarin ngalamin bensin naik. Ya, yang pakai diesel udah 25.000, 30.000 1 liter saudara. Pertamax yang dikirain kemarin masih 12.000, ternyata tiba-tiba malam-malam dinaikin 16.000. Saudara, ini efeknya besar sekali. Ya mungkin sekarang cuman bensin, tapi kalau bensin naik, itu semua pasti naik. Harga bahan makanan naik, ya semua naik. Nah, usaha mulai melambat, pekerjaan mulai terjadi PHK di mana-mana, perusahaan-perusahaan tutup. Banyak keluarga yang tadinya tenang mulai khawatir, saudara. Banyak orang yang tadinya punya tabungan sekarang mulai menghitung-hitung. Dan seringkali yang terguncang itu bukan rekening kita, tapi hati kita. Nah, sesungguhnya krisis itu yang pertama-tama bukan menyerang dompet kita. Ya, jadi krisis itu seringkali menyerang hati kita dulu, menyerang iman kita sama Tuhan. Kadang iblis itu ingin percaya bahwa karena keadaan sulit, karena krisis, iblis itu ingin kita percaya bahwa karena keadaan sulit, maka Tuhan itu tidak lagi bekerja. Tapi Alkitab hari ini mengajarkan sesuatu yang beda. Anak Tuhan itu tidak hidup berdasarkan kondisi ekonomi. Anak Tuhan hidup berdasarkan janji Tuhan, amin. Nah, kalau ekonomi dunia turun, Tuhan itu, saudara harus ingat, Tuhan itu tetap ada di tahta. Kalau semua harga naik, Tuhan kita itu gak pernah bangkrut, amin. Kalau semua pintu tertutup, Tuhan masih sanggup untuk buka jalan-jalan yang baru. Amin. Nah, hari-hari ini ada banyak sekali pasangan suami istri yang rumah tangganya itu sangat dipengaruhi oleh keadaan keuangannya. Kalau keuangannya stabil, rumah tangganya ikut stabil. Kalau keuangan goyah, maka rumah tangga juga ikut goyah. Ya, apalagi sekarang. Harga-harga barang naik semua, membuat uang itu semakin tidak ada harganya lagi. Ya, toko-toko sepi, orang mulai nggak punya daya beli. Nah, kalau kita nggak hati-hati saudara ya, di masa-masa seperti ini, itu akan membawa pengaruh yang sangat negatif bagi keluarga kita. Banyak hubungan suami istri mulai tegang, temperatur dalam rumah tangga semakin panas, mulai terjadi perselisihan, dan kalau semua diterusin bisa menyebabkan kehancuran keluarga. Nah,
Hari ini saya ingin bagikan sama saudara gimana kita ngelola keuangan di tengah krisis seperti sekarang. Nah, kadang-kadang ada pasangan suami istri terjebak dalam kesulitan keuangan yang besar, hutang piutang yang mengerikan, dan usaha yang ambruk. Tapi mereka nggak tahu apa yang nyebabin mereka kesulitan keuangan. Ya, kenapa? Karena banyak keluarga-keluarga itu buta secara finansial. Ya, nah hari ini saya akan ajarin gimana 4 cara untuk mengelola keuangan kita dengan baik. Gimana caranya supaya berkat Tuhan itu turun di tengah kita ngalamin krisis seperti hari ini. Amin. Nah, yang pertama itu kita harus posisikan keuangan kita berada dalam posisi berkat Tuhan. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, dalam hidup ini kita itu senantiasa diperhadapkan pada 2 pilihan. Kehidupan, kematian. Mau berkat, mau kutuk. Mau sukses atau mau gagal. Mau kelimpahan atau kemiskinan. Dan firman Tuhan bilang, pilih kehidupan supaya engkau hidup. Ya. Jadi begini saudara, katakanlah di sebelah sini ada hujan, di sebelah sini kering. Nah, hujan itu berbicara tentang apa? Berkat Tuhan. Nah, kalau saudara mau diberkati sama Tuhan, saudara harus berdiri di mana? Di sebelah sini. Amin. Saudara nggak bisa berdiri di sebelah sini. Karena di sebelah sini Tuhan nggak mencurahkan berkat. Amin. Nah, berdirilah di mana posisi Tuhan mencurahkan berkat. Artinya apa saudara? Kalau ikut Tuhan itu harus 100%. Nggak bisa setengah-setengah saudara. Saudara harus sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan saudara harus lakukan semua perintahnya. Saudara nggak bisa pilih-pilih firman. Amin. Kalau dengar ayat tentang berkat, saudara amin paling keras. Tapi kalau saudara dengar ayat tentang mengampuni, tentang harus memberi, saudara pura-pura nggak dengar. Saudara, perintah Tuhan itu semua harus dilakukan tanpa terkecuali. Amin. Nah, sama dalam hal bisnis, dalam hal pekerjaan. Saudara mungkin hari Minggu saudara beribadah di tempat ini. Tapi hari Senin saudara kerjaannya gosipin orang, ngomongin orang, gak berhenti. Saudara berkat Tuhan gak akan turun. Amin. Nah terus kalau saudara yang bisnis, saudara juga harus jujur. Saudara yang kerja harus jujur dalam pekerjaan saudara. Mungkin dalam bisnis kita licik sedikit nggak apa-apa, ya. Kita tahu waktu itu heboh minyak kita ya. Ditulisnya 1 liter, ternyata isinya cuma 0,9. Nah, saudara, apakah saudara pebisnis yang seperti ini? Saudara punya pom bensin. Saudara diakalin literannya supaya nggak 1 liter. Saudara ikut Tuhan itu bisnisnya nggak bisa seperti ini saudara. Orang mungkin nggak tahu saudara licik. Tapi Tuhan tahu. Amin. Jadi kalau mau benar-benar diberkati Tuhan, kita nggak boleh bisnis dengan cara-cara dunia. Karena Tuhan lihat hati kita. Ya. Orang nggak lihat, Tuhan lihat. Sama dengan bekerja. Kalau saudara bekerja di kantor, terus saudara di kantor main IG, lihat Tokped, ya main TikTok. Saudara itu saudara kerja nggak jujur. Karena kantor saudara bayar saudara untuk kerja dengan benar. Kalau saudara kerjanya seperti itu, jangan harap Tuhan berkati saudara. Jangan harap pengen dipromosiin. Ya kadang-kadang ada Tuhan yang pilih
Orang-orang yang ini yang layak diberkati, yang ini nggak layak. Kenapa? Karena seperti itu. Tuhan lihat kita itu bukan di hari Minggu. Tuhan lihat kita itu di hari-hari biasa. Jadi orang seperti apa kita? Ya jadi kalau mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, ini zaman yang gak gampang. Saya bukan nakut-nakutin ya saudara, tapi ini benar-benar zaman yang mengerikan saudara ya. Ini perang belum beres-beres sampai hari ini. Ya kemarin udah sempat gencatan senjata, sekarang udah mulai perang lagi. Ini dolar diprediksi, beberapa ahli ngomong bisa 25.000. Ya kita nggak tahu. Kemarin terjadi blackout di mana-mana. Ya katanya krisis batu bara. Stok batu bara tinggal ada untuk 2 minggu lagi. Saudara nggak ada yang pasti saudara zaman-zaman sekarang. Kita nggak tahu besok apa terjadi. Tapi kalau saudara punya Tuhan, saudara jangan takut. Karena Tuhan pasti sanggup berkatin saudara. Tapi ya itu harus sungguh-sungguh. Amin. Nah, yang kedua, periksa apakah ada kesehatian dalam keluarga kita. Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian Syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa berkat itu bisa Tuhan perintahkan. Ya, kalau Tuhan lihat keluarga saudara, suami istri baik, orang tua anak baik, menantu mertua, anak dengan mertua, semua hubungannya baik, adik kakak baik, Tuhan perintahkan berkat turun buat keluarga ini. Saudara, tapi kalau saudara di keluarganya setiap hari, suami istri ribut terus, anak dengan orang tua nggak ngomong, dengan adik kakak nggak ngomong, rebutan warisan padahal orang tua masih hidup, semua saling nggak ngomong di keluarga, Tuhan nggak akan perintahin berkat. Amin. Jadi saudara harus hidup berdamai dengan semua orang. Kalau ada kesalahan orang tua, kesalahan anak, minta maaf hari-hari ini. Amin. Supaya nggak ada yang menghalangi berkat Tuhan turun untuk hidup kita. Tanggalkan semua permusuhan, ampuni suami, ampuni istri, ampuni anak, ampuni orang tua, berdamailah dengan keluargamu. Hiduplah dalam kesehatian dan kerukunan. Sebab ayat tadi berjanji saudara, Tuhan perintahkan berkat turun. Amin. Jadi ingat, harus ada kesehatian dalam keluarga. Nah yang ketiga, kita harus mengalahkan setiap godaan keinginan. Yakobus 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, saudara, taruh ayat tadi dalam konteks keuangan. Atau dalam kehidupan finansial kita. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Apa aja saudara? Pengen mobil yang lebih bagus, pengen motor yang paling baru, pengen rumah yang lebih mewah, pengen restoran yang lebih mahal, pengen HP yang paling canggih. Saya mau tanya saudara, itu semua kebutuhan atau keinginan? Keinginan, amin. Keinginan sendiri itu nggak jadi masalah, saudara boleh punya keinginan. Tapi kalau keinginan itu di luar kemampuan saudara, maka keinginan itu akan menjadi masalah besar. Saudara. Nah, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sewaktu seseorang terpikat, tergoda dan terseret oleh keinginan tersebut, maka nggak peduli
Berapapun harganya, gimana pun caranya akan diterjang. Seakan-akan kita dibutakan oleh keinginan tersebut. Saudara pengen HP yang paling baru, pokoknya saya harus punya HP ini. Nggak peduli, pokoknya mau nyicil 2 tahun, saya harus punya HP ini. Nah saudara, semua diterjang karena kita udah dibutakan oleh keinginan itu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Nah dan apabila dosa itu ya sudah matang, ia melahirkan maut. Yang paling mengerikan di sini, keinginan tersebut melahirkan utang. Dan utang itu apabila udah parah melahirkan maut, yaitu bangkrut, saudara. Ya, jadi harus hati-hati. Yang namanya keinginan semakin lama itu akan semakin besar. Kalau kita nggak belajar menguasai keinginan kita, maka keinginan kita itu akan menguasai kita. Akibatnya apa? Hutang makin lama makin parah. Sampai akhirnya kebangkrutan datang dengan tiba-tiba. Menghancurkan keuangan kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan kehidupan rohani kita, menghancurkan kesehatan kita, dan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Itulah maut, saudara. Ya, gara-gara saudara nggak bisa mengatasi keinginan saudara. Jadi hari-hari ini apalagi kondisi lagi begini, saudara harus belajar kencangkan ikat pinggang. Amin. Saudara harus lihat mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Saudara, Tuhan itu saya percaya bukan cuman ingin memenuhi kebutuhan hidup kita saja. Tapi Tuhan juga pengen memenuhi keinginan kita. Nah cuman untuk masalah keinginan, kita itu harus sabar nunggu waktu Tuhan. Gimana caranya Tuhan memenuhi keinginan kita? Jawabannya yaitu dengan cara meningkatkan kekuatan keuangan kita. Kalau dengan penghasilan Anda sekarang sukar untuk membeli motor, maka Tuhan itu akan ningkatin dulu. Tuhan itu akan proses kita dulu, supaya kita keuangannya lebih kuat, penghasilannya lebih besar, baru saudara bisa beli motor. Selama kekuatan kita itu jauh melebihi kekuatan keuangan kita itu jauh melebihi keinginan kita, maka keinginan itu bukan lagi jadi masalah. Saudara, ya kalau saudara punya uangnya, silahkan. Tapi yang sering kali terjadi adalah saudara belum mampu, saudara paksain. Demi apa saudara? Demi gengsi. Pengen terlihat kaya, ya pengen kelihatan keren di depan orang. Tapi ngutang, saudara. Saudara di atas langit itu ada langit. Sampai kapan kita mau gengsi-gengsian? Ya, mau beli motor baru ada orang yang punya mobil. Udah punya mobil, ada mobil yang lebih mahal. Mobil yang sampai 15 miliar, sampai 50 miliar juga ada saudara. Ya udah punya mobil, ada orang pakai perahu, kapal pesiar, punya pesawat pribadi. Mau sampai kapan saudara kalau gengsi-gengsian? Nggak ada habisnya saudara. Dan kalau saudara hidup cuma demi gengsi, demi kelihatan oke di depan orang. Kalau saudara ada di dalam circle orang-orang yang seperti itu saudara, yang tiap hari cuma gengsi-gengsian, tinggalin saudara circle seperti itu. Karena itu nggak baik buat saudara. Saudara jadi maksain, dan akhirnya itu kehidupan keuangan saudara hancur. Apalagi kalau sekarang udah kena pinjol, habis saudara. Pinjol itu mengerikan sekali bunganya. Ya. Dalam berapa bulan itu udah jadi 100% saudara bunganya. Kenapa? Orang banyak terjebak pinjol. Karena itu. Cuman apalagi banyak pinjol cuman buat beli HP. Ya jadi saudara sekali lagi harus mengalahkan godaan keinginan saudara. Amin. Nah yang keempat yaitu kita harus konsentrasi membangun pemasukan yang tadi dibilang ya. Penyebab kesulitan keuangan terbesar adalah karena fokus yang salah. Banyak orang itu fokus cuman pengen rumahnya
atau pengen mobilnya, tapi mereka lupa fokusnya harusnya pada penghasilannya. Yang bisa beli rumah atau mobil tersebut. Kalau penghasilannya kecil, maka rumah atau mobil itu menjadi sesuatu yang berat. Tapi kalau penghasilannya besar, mau beli rumah atau beli mobil atau beli apapun, itu akan enteng, saudara. Jadi saudara itu harus lebih fokus dengan penghasilan saudara daripada keinginan saudara. Harus bisa ngatur. Pengeluaran gak boleh lebih besar daripada pemasukan. Kalau pemasukannya besar, pengeluaran mau beli apapun silahkan saudara. Monggo dibeli ya. Tapi kalau misalnya penghasilan kita itu tetap, atau sekarang mungkin karena dengan segala naik, mungkin penghasilan kita tetap tapi jadi berkurang saudara. Karena bensin naik, beras naik, semua naik. Nah di sini kita justru harus belajar gimana caranya kita meningkatkan kekuatan keuangan kita. Saudara, kita harus minimalkan segala sesuatu yang tidak menghasilkan pemasukan yang konsisten. Kita harus memaksimalkan aset, saudara, talenta, potensi, atau apapun sehingga bisa memberikan penghasilan positif secara konsisten. Apa itu aset, saudara? Aset itu bisa aja uang di tabungan, emas, tanah, rumah, mobil. Aset juga itu bisa tenaga, otak, keahlian, waktu, relasi. Saudara, ini semua aset. Nah, bagi karyawan, saudara bisa memanfaatkan aset yang Tuhan berikan waktu senggang untuk belajar. Ya, daripada nonton serian Korea setiap hari di rumah. Udah mah lagi krisis begini. Saudara mending nonton YouTube, belajar keahlian-keahlian baru, belajar masak, belajar apapun, semua ada di YouTube. Semua ada di TikTok. Kita bisa belajar apapun kalau kita niat. Benar nggak? Daripada saudara udah lagi zaman susah, saudara bukannya buang semua waktu saudara untuk nonton yang nggak penting. Tapi ya di sini justru kita harus sadar. Ya, saya lihat beberapa orang bahkan di tengah krisis ini, kemarin saya lihat YouTube ya, ada orang-orang itu mulai nanam sayur di rumah, mulai pelihara ayam di rumah, di atas, walaupun tempatnya kecil gitu ya, supaya apa? Supaya minimal kalau misalnya penghasilan ini saudara dapat bisa makan setiap hari dari hasil kebun saudara sendiri. Kenapa saudara nggak belajar? Gimana cara ngurus ayam? Gimana cara nanam sayur di rumah? Ya, semua bisa saudara belajar kalau saudara niat. Nah masalahnya banyak yang nggak niat saudara. Malah dihabisin waktunya untuk yang gak penting. Nah, saudara, relasi juga itu penting saudara ya. Mungkin saudara mau kena PHK, ya kalau saudara banyak teman, banyak kenalan, mungkin bisa tanya-tanya, ada lowongan gak di kantor lu? Ada ini gak? Bisa dapat kerjaan saudara. Nah, saya mau kasih tahu yang terakhir. Next. Nah, ini saudara ya. Dari graf ini ada usaha, ada waktu. Di sini ada garis nggak kena marah, saudara. Ya, sebagai pekerja. Ini misalnya kita bos ya. Saudara kalau berada di bawah garis ini, berarti saudara selalu kena marah. Kalau disuruh bos apa, kalau tidak sesuai perintah bos, berarti kan saudara akan kena marah di sini, karena bos ini garis nggak kena marahnya. Nah, banyak orang di sini tidak sesuai permintaan bos, dimarahin bos. Naik lagi, masih kena marah. Akhirnya sampai dia di titik ini, saudara. Gue udah nggak kena marah nih sama bos, berarti bos udah, dia pikir bos udah cukup happy. Benar nggak? Dia udah menyampai garis ini. Padahal kalau saudara terus, udahlah yang penting gak dimarahin bos mentalnya. Saudara hidupnya akan flat. Hidupnya akan gitu terus lurus. Ya, promosi
nggak naik-naik, jabatan nggak naik-naik di kantor. Kenapa? Karena cuma saudara targetnya cuman asal nggak dimarahin bos. Tapi kalau coba saudara ubah mindsetnya, setiap hari saya harus lebih baik. Saya harus lakukan segala sesuatu yang the best. Walaupun bos nggak minta, kadang-kadang bos mintanya apa, saudara lakukan lebih baik dari permintaan bos saudara. Kalau saudara bisa lakukan ini, pasti hidupnya naik terus. Promosi terus. Coba kalau bisnis saudara setiap hari dirubah, kasih servis yang lebih baik buat langganan saudara, buat customer saudara. Setiap hari kasih yang lebih baik, servis yang lebih baik. Saudara, saya kemarin servis mobil ya. Adminnya menyebalkan sekali saudara. Ya, saya jam 8:30 udah buka. Terus saya tanya, mobil saya udah bisa diambil belum? Nggak dijawab sampai jam 10. Ini admin apaan saudara? Kayak gini, ya. Admin bengkel besar loh. Saya akhirnya datang, karena nggak dijawab-jawab, jam 10 saya datang di situ. Mobil saya belum beres, baru beres jam 12. Saya harus nunggu lagi 2 jam di situ. Kenapa? Karena cuma adminnya nggak bales. Ya, padahal kerjaan admin kan itu bales WA, bales chat. Atau saya itu punya punya jemaat kul ya yang susah. Waktu itu saya kan ketua kul. Saya tuh kasihan, saya suka nolongin ya orang-orang yang susah kan. Nah, kemarin dia itu nawarin saya, orangnya di Jogja. Dulu di Bandung, dia udah pindah ke Jogja, tapi ya udahlah saya masih hubungan. Dia nawarin mau beli dimsum enggak? Katanya ya terus saya bilang dari Jogja apa enggak basi? Kata saya nanti nyampe Bandung berapa hari? Enggak katanya. Ini ada yang 1 hari cina paket 1 hari sampai. Oh ya berapa kata saya. Jumlahnya ongkirnya misalnya 50.000. Gak apa-apa sok asal 1 hari sampai. Kata saya. Oke kata dia. Udah saya bayar untuk memberkatin dia. Ternyata begitu saya bayar dia kasih resi. Dia janjinya tadinya misalnya pakai Paxel. Terus dia kirim pakai yang ekonomi, saudara. Saya udah suruh hitung, sok yang pakai Paxel berapa, nggak apa-apa saya bayar lebih mahal. Ya, dia rubah pakai ekonomi. Dan ekonomi itu 5 hari baru sampai, 3 hari. Saudara, bener, ini nyampe kemarin, makanannya nyampe saya ke basi. Nah, kadang-kadang ada orang itu nggak bisa ditolong itu seperti itu gitu. Ya, orang yang mau nolong juga jadi sebel, bener nggak? Nggak sesuai janji, nggak tepat waktu. Ya, nah inilah makanya kita itu kadang-kadang harus mengupgrade diri kita. Ya, supaya apa? Supaya lebih kepake sama orang. Supaya lebih kepake sama bos kita. Jangan punya mental, gua kerjanya lebih capek, si bos mah mungkin gak ngehargain gua sama aja gajinya. Ya karena saudara belum pernah coba. Coba kalau saudara bisa melakukan lebih baik. Pasti berkatnya lebih. Ya, di tengah krisis seperti ini, walaupun bos saudara nggak lihat, waktu saudara lakukan yang terbaik, Tuhan lihat. Amin. Disinilah bedanya, saudara. Orang-orang melakukan lebih baik dengan melakukan yang biasa-biasa aja. Kenapa ada orang diberkati lebih sementara orang lain enggak? Karena ini, saudara. Ya, jadi hari ini belajar untuk berubah. Ya, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yaitu posisikan keuangan kita berada dalam posisi berkat Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, periksa apakah ada kesehatan dalam keluarga. Saya minta pemain musik. Lalu yang ketiga, kita harus mengalahkan setiap godaan keinginan. Yang keempat, konsentrasi membangun pemasukan. Amin.
Ini 4 tips gimana caranya kita bisa tetap diberkati walaupun kita lagi ngalamin krisis yang besar. Amin. Jangan takut, karena kalau saudara benar, pasti Tuhan berkati. Walaupun di tengah krisis. Amin. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Tuhan, kalau ada di antara kami ya Tuhan, saat ini Tuhan sedang mengalami krisis ekonomi ya Tuhan. Kami sedang mengalami usaha yang gak menentu, pekerjaan yang gak menentu ya Tuhan. Kami mungkin ada di ujung daripada kekuatan kami ya Tuhan. Saudara, saat ini saudara merasa saudara mau menyerah. Saudara, jangan takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Saudara, ambil komitmen saat ini untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ikut Tuhan dengan segenap hati. Saudara janji sama Tuhan, saudara mau berubah. Dan saya percaya saat saudara berubah, saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, berkat yang baru, berkat yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan untuk setiap saudara di tempat ini. Terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.